التذكير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علم الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita lanjut di buku Riyadhus Shalihin. Sudah sampai bab yang keempat, babus sidqi. Babus sidqi ini dalam bahasa Indonesia apa? Kejujuran. Bab ini biasa kita pakai di istilah ucapan sidq. Fulan jujur, bicaranya jujur, tidak bohong, tidak dusta atau tidak dusta. Tapi ahli tasawuf masukin di sini untuk amal hati juga. Sampai Al-Allamah Ibn Abi Sharif fi Hawashi Syarh Al-Aqaid bilang as-sidq istamalu sufiyah bimana istiwa as-sir wal alaniyah. As-sidq itu atau kejujuran itu orang ahli tasawuf jadikan sifat orang yang waktu dia sendiri atau sama orang lain sama, tidak berubah. Maksudnya salatnya, puasanya, ibadahnya, zikirnya. Ya, maksudnya apa Syekh? Maksudnya dia tidak lihat orang lain. Dia melaksanakan ibadah di dalam keadaan sendiri atau sama orang lain, tetap ibadahnya sama. Mungkin ada yang bilang, Syekh ini mirip ikhlas. Betul, ini mirip ikhlas. Ini mirip ikhlas. Sampai ada berapa itu tanya ke berapa ulama itu as-sidq sama al-ikhlas itu ada beda atau dua-duanya sama. Tapi sebelum kita masuk, dia bilang as-sidq istamalu sufiyah bimana istiwa as-sir wal alan. Rahasianya sama jelasnya sama, tidak berubah. Ya, mau kasih contoh seperti ibadah puasa. Puasa kita di rumah atau di luar rumah tetap tidak makan. Tetap kita jaga puasa kita. As-sidq di dalam salat, fulan sadiq. Dalam salat, bagaimana sadiq di dalam salat? Itu tadi bilang mirip ikhlas. Mereka ada atau tidak ada, tetap salatnya duha 8 rakaat. Setiap hari salat duha itu 8 rakaat di dalam 20 menit sudah setiap hari. Ini namanya orang jujur. Tapi kalau di depan manusia ya memanjangkan salatnya sedikit lebih dari 20, apa itu rukuknya, khusyuknya, caranya lebih afdal dari tadi. Ini bukan orang jujur. Wal-zahir wal batin. Dalam orang tersebut atau di luar, fisiknya zahir atau batin sama. Maksudnya kalau dia bicara tentang sesuatu, puji orang itu tetap sama. Bukan puji di depannya puji, kalau pergi mulai mencaci maki. Ini bukan orang jujur. Ini ahli tasawuf jadikan as-sidq sifat juga seperti al-ikhlas. Nah, coba lihat. Bi'anla taklib ahwalul abdi a'mal. Kadang-kadang fulan di dalam ceramahnya Masya Allah bagus sekali. Tapi kalau kamu lihat perbuatannya beda. Dia bilang sama mereka, ayo taqwa, ayo zuhud, ayo ikhlas, ayo ini, ayo itu. Semuanya ajak orang atau masyarakat atau umat Islam ke jalan yang benar, tapi dia tidak ikut jalan. Ini artinya orang itu tak bohong, tidak jujur. Terus wa amal wa ja'alul ikhlas laziman. Al-ikhlas itu setelah orang jujur, al-ikhlas itu kayak seperti bungkus amal orang ahli jujur. Tutupnya al-ikhlas. Sampai mereka tanya kepada al-Imam al-Junaid. Su'ila al-Junaid, ahuma wahid? Dua-duanya itu satu. As-sidq sama al-ikhlas itu satu. Al-Imam al-Junaid bilang as-sidqu aslun. As-sidqu
Aslun. Apa itu aslun? Asal usul Ustazah ya kan? Aslun itu as-sidqu asal usul. Al-ikhlas cabang dari as-sidq. Ya. La ilaha illallah. Jadi dua-duanya kita butuh dua-duanya. As-sidqu sama al-ikhlas. Fulan sadiq ma'allah ta'ala. Fulan mukhlis. Mirip. Oke, kalau wal a'mal la takun maqbula illa bihima. Seluruh perbuatan atau amal kita Allah Ta'ala tidak terima kalau tidak ada sifat ikhlas dan kejujuran. Ya. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran. Coba baca ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bersama sama orang-orang yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Ittaqullah. At-taqwa sudah kita kemarin sudah lewat belum? Bab taqwa sudah lewat belum? Tapi at-taqwa yang kita bilang ikut seluruh perintahan Allah Ta'ala, jauh dari melarang-melarangnya. Itu namanya ringkas taqwa. Tapi juga ada manfaat atau hasil atau setelah kita ikut jalan takwa, ini ketemu sama orang saleh. Tidak mungkin orang yang fasik bisa ketemu sama orang saleh. Harus dia tanya, harus ke sana ke sini. Artinya kalau dia duduk atau mau perbaiki hidupnya, itu bisa ketemu orang saleh. Itu jarang kalau ada pengecualian satu orang bermaksiat tiba-tiba ketemu sama orang saleh di dalam jalan, dia berubah hidupnya atau mungkin bilang masuk ke jalan hidayah karena orang itu jarang. Biasa harus ada ikhtiar dari kita pergi cari orang saleh. Itu yang di ayat ini. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin. Orang jujur bicaranya, jujur ibadahnya, jujur salatnya, puasanya, itu harus kejujuran. Ittaqullaha wa kunu bersama orang-orang yang benar. Ya, bagaimana saya bisa tahu? Itu dari bicaranya, dari fulan ahli ibadah atau fulan guru. Tapi kita di dalam sejarah yang dapat sejarah fulan ini atau si fulan, dia di depan manusia baik, tapi di belakang jadikan lambaganya untuk usaha sejarah. Ini bukan orang jujur. Fulan punya lembaga, mungkin bilang pondok atau jamaah Islam biar belajar agama Islam, dari belakangnya ada tujuan lain. Nanti mau jadi presiden, nanti mau jadi gubernur, nanti mau jadi penjabat, itu berarti bukan orang jujur. Hati-hati. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang yang jujur. Jujur sama Allah Ta'ala, jujur sama hambanya, jujur sama diri sendiri juga. Jujur sama diri sendiri. Jangan kamu kadang-kadang kita menipu diri sendiri. Bohong sama diri sendiri. Ada fulan yang muji saya, ya kamu ahli Al-Quran, kamu ini. Sampai saya seperti balon. Sudah tambah besar. Tapi takut kalau ada tusuk sedikit meledak atau percaya kan? Itu kadang-kadang kita percaya sama mereka. Padahal saya sendiri tahu bagaimana keadaan saya dalam ibadat, tahu bagaimana keadaan saya di dalam bacaan Al-Quran, di dalam ibadah, seluruh ibadah saya tahu, masih kurang. Tapi karena mereka bilang, fulan ini ahli Al-Quran, alim besar, terus. Ya, saya percaya sama diri sendiri, padahal saya di dalamnya kosong. Itu bisa, syaitan bisa menipu kita seperti itu sampai jadi ahli neraka. Tapi di ayat ini, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kenapa wa kunu ma'as sadiqin? Biar rasa itu hilang. Tidak ada pikiran seperti itu. Ayat yang kedua.
was-shadiqina was-shadiqat. Itu Dan di sifat al-muslimin, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, sama di ayatnya was-shadiqina was-shadiqat. Akhirnya a'addallahu lahum jannatin tajri atau a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu semuanya yang sifatnya bagus termasuk orang jujur. Jujur bicara, jujur ibadah, jujur muamalah sama orang lain. Was-shadiqina was-shadiqat. Ayat yang ketiga, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Tetapi jikalau mereka selalu benar imannya terhadap Allah, niscaya yang Ini demikian. lihat benar imannya ya kan? Benar imannya. Berarti ada mukmin tidak shadiq. Itu yang masuk orang munafik. Masuk yang Quran ikhlas. Ya. Walau sadaqullah lakana khairan lahu. Oke, terus lanjut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya benar atau jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan jujur itu membawa kebaikan. Ini lihat menjujur. Inna sidqa yahdi. Ini umum. Tadi kita bilang ada jujur lidah, ada jujur hati, ada jujur fisik, zahir, batin. Itu semuanya masuk di jujur. Di sini juga inna sidqa yahdi ilal bir. Kamu jujur di ibadahmu, itu ajak kamu ke kebaikan. Bicara kamu jujur, tidak ada dusta, tidak bohong itu atau tidak dusta, itu ajak kamu ke kebaikan. Ibadah kamu, puasa kamu, salat kamu, jujur sama Allah Ta'ala, itu bisa bertunjuk atau bisa ajak kamu ke kebaikan. Terus, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Ya, kebaikan itu di dalam bahasa Arab, al-birru kalimatun jami'ah li kulli khair. Al-bir yang di dalam riwayat hadis itu atau kebaikan dalam bahasa Arab artinya itu satu kata ringkas semuanya yang baik termasuk atau masuk di kebaikan. Jadi inna sidqa yahdi ilal bir. As-sidq. Waktu saya ucapan la ilaha illallah, orang yang baru masuk Islam, kalau dia jujur, sudah artinya apa? Artinya enggak ada Tuhan lain. Kalau tidak ada di dalam hatimu sudah jujur, kamu terima hal tersebut, artinya tidak mungkin kamu pindah ke agama lain atau keluar dari agama Islam. Artinya kamu bisa ikut perintah-perintah Al-Quran semuanya yang ada di Al-Quran. Kamu bisa belajar hukum-hukum syar'i, sudah bisa ikut semuanya karena jujur. Tapi kalau ya ikut aja, itu nasallallahu salamah wal afiyah. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu menuju atau ajak kamu ke surga. Kenapa? Karena kamu sudah jujur. Saya mau ikut salat, tapi dalam keadaan jujur, bisa ajak kamu ke surga. Karena salatmu jadi setiap waktu, setiap saat, setiap ibadah, setiap masuk salat, itu keadaannya baik atau jujur, jadi ahli surga. Saya mau zakat, jujur, benar-benar ikut atau dapat atau mungkin bilang mau tebati berjanjian itu keluar zakat, itu jujur bisa ajak kamu atau ke surga. Terus lanjut. Seseorang itu akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Sangat jujur. Hatta yuktabu indallahi siddiqa. Wa innar rajul la yasduq hatta yuktabu indallahi siddiqan. Ini lihat, tidak bilang jujur katanya. Tidak bilang jujur ibadahmu. Di setiap perbuatannya dia jujur sampai Allah Ta'ala tulis orang siddiq. Tidak bilang sadiq. Siddiqa. Siddiqa. As-siddiq itu yang kita baca. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. Jujur itu jujur bicaranya, sadiqal wa'di. Siddiq itu derajat atau maqam ibadah yang tadi baca di ayat Al-Quran atau yang kita baca di ayat Al-Quran.
Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Derajat yang pertama itu para nabi. Di bawahnya siddiq was-siddiqin. As-siddiq itu yang kita baca Sayyidatuna Maryam. Allah Ta'ala sebut di Al-Quran, wa ummuhu siddiqah. Juga As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar, dari seluruh sahabat itu Abu Bakar aja yang Siddiq, yang kita bilang yakin. Yang lain bisa masuk ke makam tersebut, ya bisa, tapi yakin atau tidak kita tidak tahu, karena ini urusan Allah Ta'ala nanti. Jadikan fulan di makam Siddiqin atau tidak. Tapi tetap makam tersebut ada di antara kita, ahli ibadah, ahli ta'ah, sampai dia tidak melakukan haram atau dosa, atau tidak fikir dengan haram atau dosa. As-siddiqin itu juga bisa bilang ahli maqamat ibadah yang paling tinggi, sampai bisa dapat karamat, bisa dapat mukjizat yang kita bilang karamah. Ya, la in sa'alani la a'tiyanna, yang kita belajar di buku hadis al-arba'in nawawiyah juga. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sampai Allah Ta'ala, atau sehingga Allah Ta'ala cinta kepada hamba tersebut. Jika Allah Ta'ala cinta kepada hamba tersebut, itu Allah Ta'ala dalam riwayat hadis, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Artinya saya bantu hamba tersebut sampai menjaga mendengarannya, sampai jaga tangannya, sampai jaga matanya, sampai jaga semuanya itu yang mungkin bilang masuk atau bisa melakukan dosa. Karena Allah Ta'ala bantu orang tersebut, dia bisa jaga seluruh anggota badannya sampai tidak masuk ke dosa-dosa atau tidak melakukan dosa. Ini yang orang siddiq. Dari umat Nabi, ya dari umat Nabi. Di antara kita bisa, ya bisa. Tapi karena kita di zaman ya dosa-dosa, ya ada berapa dosa yang mungkin kita hadir di sini tapi melakukan dosa juga. Masih ada melakukan dosa. Di rumah sama suami, di rumah sama istri, di rumah sama ayah, di rumah sama ibu. Kadang-kadang itu dosa kita. Setiap hari, karena setiap hari jadi biasa, saya lihat ini tidak masalah. Saya lagi marah dari ibu atau dari ayah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini ibu kamu. Ini dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi karena kita sudah jadi biasa, biarin sudah. Enggak mau biar tidak tambah masalah di antara saya dan ibu, saya diam aja. Ini dosa besar. Ya, ibu sama suami lagi marah, dia siap-siap makan, minum semuanya, tapi suami lagi marah. Ya, itu dosa. Ya, tentang apa marahnya, tentang apa ya, karena kemarin ini contoh ya kan, karena kemarin dia ambil uang tidak ada izin. Jangan kamu lihat, oh ini masalahnya kecil. Enggak, ini masalah besar. Harus saya cari ridha suami. Istri saya di rumah juga, istri saya lagi marah atau lagi sedih atau lagi karena ada hal yang mungkin haknya saya tidak kasih. Ya saya bilang biarin, saya mau kasih hukuman biar dia sadar. Ya betul ada hukuman, tapi dalam syariat atau dalam syariat ada batas. Anak saya, saudara, teman juga, ya teman saya, tetangga, saya marah dari beliau atau karena tahun kemarin. Ini saya setiap hari salat, puasa, zikir, ibadah, masya Allah semuanya bagus, tapi keadaan saya seperti itu sama tetangga bisa jadi dosa. Hati-hati. Ya, nasallallahu salamul afiyah. Kita sudah enggak ada ini semuanya syekh, tetangga, keluarga semuanya baik. Tapi ada dosa lidah. Mungkin ada ghasib, ada ghibah, namimah. Ghibah itu namimah. Hati-hati, dosa tadi bilang. Hati-hati. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa inna ar-rajul la yusdaqu hatta yaktama 'inda Allah siddiqa. Ya orangnya jadi siddiq. Bisa jadi siddiq, bisa. Tapi hati-hati, harus kamu sempurna semuanya. Ikut hal-hal yang baik di dalam hidup kamu biar jadi siddiq. Bisa laki-laki sama perempuan, tadi bilang cerita Maryam wa ummu siddiqah. Jangan bilang oh siddiqan ini untuk laki-laki. Enggak, siddiqah laki-laki atau perempuan yang ibadahnya tinggi, atau dia bilang taatnya semuanya itu paling tinggi, itu bisa masuk di maqam siddiqin. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini lihat syahid fi sabilillah di bawah siddiq.
syahid fi sabilillah di bawah siddiq. Ya, kenapa di bawah siddiq? Ya, karena makamnya, ibadahnya itu derajatnya tinggi. Orang syahid atau Allah Ta'ala angkat derajatnya karena dia mati fi sabilillah. Tapi ini istiqamahnya selama berapa tahun, selama dari waktu bilan bulugh, dari waktu bilan hijrah atau taubat sampai dia wafat di dalam keadaan yang paling tinggi, ibadahnya, ta'ahnya, itu derajatnya paling tinggi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Habis itu orang biasa, orang saleh yang biasa. Yang salat, zikir, ibadah, ya kasih wajibin. Tapi darajatul siddiqin paling atas. Setelah di bawah Nabi, ya, jangan paling atas faham oh berarti atas Nabi. Enggak, Nabi tetap Nabi. Derajat nubuwah enggak ada yang bisa sampai derajat nubuwah, karena nubuwah itu kenabian itu pilihan dari Allah Ta'ala. Enggak ada yang bisa. Ada sampai kita lihat itu ada berapa orang yang bilang aku Nabi, ya ini orangnya Nabi palsu, ya kan? Seperti Sajah, seperti Musailimah, seperti Al-Aswad Al-Ansi. Sekarang di sini di Yaman, di Indonesia ada berapa orang di dalam waktu itu mereka keluar bilang aku Nabi. Ada yang bilang aku Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ya salah, mereka lagi main-main, ya. Ini urusannya sendiri. Oke. Qala wa innar rajul la yasdaqu hatta yaktabu 'inda Allahi saddiqa wa innal kadhib la yahdi ila al-fujur. Coba Bu baca. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan. Membawa kepada kejahatan. Ini lihat orang, kalau saya marah sama fulan, dia mau biar keluar dari marah, kasih kata yang dusta. Fulan, kenapa tidak hadir? Kalau dia jujur, takut Syekh tambah marah. Dusta. Tapi harus ada tambah lagi. Kadang-kadang biar berbaiki satu dusta, butuh sampai 20 dusta. Berbaiki satu dusta. Kenapa tidak hadir? Syekh, aku sakit. Ya oke, mungkin saya terima. Tapi ini dustanya, ini bilang sakit, ini dusta. Kalau saya bilang pergi ke dokter atau tidak? Ya, ini tadi bilang sakit, ya bilang belum. Ini dusta lagi, ya kan? Atau kalau dia bilang pergi ke dokter, padahal dia tidak. Ini lihat tambah lagi. Waktunya jam berapa? Ya, itu waktu pergi ke dokter ini lihat tambah. Sampai ulama bilang orang yang melakukan satu dusta atau satu bohong itu butuh 20 sampai luruskan dusta tersebut. Mereka kasih cerita satu orang profesor di universitas. Waktu ujian ada 3 orang atau 4 orang, 4 orang. 4 orang mereka seperti biasa, kita tahu orang remaja main-main, tapi waktu ujian lihat ujiannya susah sebelum mereka datang. Ya, kita belum murajaah, belum baca, ya takut kalah di ujian ini atau takut gagal. Terus bagaimana? Kirim alasan, kirim chat atau kirim SMS zaman dulu itu. Maaf kita tidak bisa datang karena mobilnya apa itu bahasa Indonesia di jalan mogok atau Iya betul, mogok. mogok di jalan. Oke. Bannya bocor atau rusak. Profesor itu terima alasan mereka. Sudah di hari yang berikutnya setelah mereka murajaah datang minta ulang ujian, dia bilang oke, saya terima, boleh silakan. Tapi satu duduk di pojok satu, ini 2, 3, 4 orang, ya kan? 4 pojok. Artinya jauh-jauh. Tulis tanyaannya itu apa? Mobil itu mogok di mana? Posisinya di mana? Supir siapa? Supir. Waktu itu siapa? Yang di sebelah kamu dari kanan siapa? Yang di sebelah kamu dari kiri siapa? Waktunya kapan? 4 pertanyaan aja. Karena mereka kasih bilang mobilnya rusak atau mogok di jalan, mereka tidak perbaiki ini semuanya. Setiap orang jawabannya beda. Ada yang bilang supirnya fulan, ada yang bilang yang di sebelah saya kanan ini lihat semuanya dusta ini. Mereka gagal atau kalah, pasif. Ini biar kita paham kadang-kadang orang yang dusta butuh berapa kata biar perbaiki. Jadi lebih afdal dari awal jujur. Itu nanti kita belajar di buku ini. Siapa itu?
Hatib. Hatib itu orang sahabat yang kirim surat ke Quraisy waktu Fath Makkah. Waktu Fath Makkah. Rasulullah bilang sama mereka, jangan kasih tahu kepada Quraisy. Tidak boleh keluarin rahasia ini ke Quraisy. Ini ada satu orang sahabat, dia tulis surat. Wahai Quraisy, Nabi Muhammad datang ya. Dia ahli Badr. Hadir berang Badr. Ya, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, itu ada fulan kirim surat sama perempuan. Perempuannya sudah di tempat fulan. Tempat sekian. Hati-hati atau harus ambil. Rasulullah kirim Sayyidina Mu'adz sama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Atau Sayyidina Ali sama siapa? Saya lupa. Walhasil, kirim Sayyidina Ali sama orang lain. Karena Rasulullah sudah kasih tahu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, juga Jibril sudah kasih tahu ciri-ciri pakaian perempuan tersebut. Mereka datang ke tempat itu, ketemu perempuan. Bilang sama beliau, di mana surat? Dia bilang, enggak ada. Karena sudah sifatnya pakaian itu dari Nabi, dari Jibril. Tidak mungkin berubah. Di mana surat? Dia bilang, enggak ada. Ya, itu orang yang di sebelah Sayyidina Ali bilang, enggak ada, sudah. Mungkin salah, mungkin bukan perempuan ini. Sayyidina Ali keluarin pedang. Bilang sama beliau, kalau kamu tidak keluarin surat, saya membunuh kamu. Dia bilang, ya sabar, tunggu dulu. Keluarin dari ikatan rambut. Dia bilang, awas sedikit. Karena dia mau keluarin dari rambut. Ya, waktu mereka jauh sedikit, dia keluarin dari ikatan rambut. Bawah ke Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi ini lihat, Jibril jujur, Nabi Muhammad jujur, Sayyidina Ali percaya juga. Tidak, ini orangnya yang tadi, ya pikir ini mungkin salah, mungkin kurang pas, mungkin perempuannya beda. Betul Rasulullah jujur, tapi mungkin bukan perempuan ini. Tapi Sayyidina Ali karena dia percaya 100%, bilang sama beliau di dalam riwayat bahasa Arab, la tukhrijannal kitab atau lananzi'anna thiyab. Kalau kamu tidak keluarin buku yang kirim, yang sama kamu, kita bisa lepas bajumu cari buku. Dia langsung takut. La tukhrijannal kitab atau lananzi'anna thiyab. Dia tadi bilang keluarin dari ikat rambut di dalamnya, sudah di dalam rambutnya. Nah, ini karena Rasulullah jujur, kita baca di Al-Quran, Allamahu syadidul quwa. Juga Sayyidina Ali percaya kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ini perempuan pertama tidak bisa. Pertama bisa menipu, tapi waktu Sayyidina Ali paksa sama perempuan tersebut, dia keluarin. Oke, masalahnya bukan di sini. Masalahnya waktu mereka bawa tuh buku tersebut atau surat tersebut dari Fulan bin Fulan, orang sahabat namanya, kepada Abu Sufyan atau Quraisy, hati-hati Nabi Muhammad mau datang atau mau masuk Makkah. Sayyidina Umar ya, waktu mereka baca, Rasulullah tanya, Hatib, kenapa kamu melakukan seperti ini? Dia bilang, wahai Rasulullah, setiap orang di sini punya keluarga di Makkah. Kalau kita masuk pasti aman. Tapi saya tidak punya keluarga di sana. Jadi mau bikin ini biar mereka senang dari saya menjaga keluarga saya di Makkah. Biar bantu keluarga saya di Makkah. Itu mungkin bilang apa itu Ustaz? Bilang apa itu? Mau jadi minta perlindungan. Minta perlindungan untuk keluarganya di Makkah. Sayyidina Umar bin Khattab bilang, wahai Rasulullah, biarin aku potong kepalanya. Rasulullah bersabda, wahai Umar, sabar, tunggu. Ama tadri anna Allah tala'a ala ahli Badr. Allah Ta'ala melihat ahli Badr. Setelah perang Badr, bilang sama mereka, melakukan apapun, aku sudah ampuni dosa. Alam tadri anna Allah tala'a ala ahli Badrin faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Tapi Sayyidina Hatib itu taubat. Sudah selesai, ini salah, sudah selesai juga. Tetap rahasia itu lanjut karena Allah Ta'ala sama nabinya jaga rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari cerita ini, cerita Hatib ini, orangnya jujur, tidak bisa bilang wahai Rasulullah ini maksud saya ini, tujuan saya ini, enggak bilang sama Rasulullah ya karena saya mau ini. Rasulullah terima. Qala wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Coba baca artinya, Bu. Dan sesungguhnya kejahatan itu membawa ke neraka. Nasallallahu assalamu alaihi. Ini kejahatan ya umum seperti tadi albir. Ya, terus lanjut wa innar rajul, Seseorang itu akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. La ilaha illallah. Kalau tulis orang berdusta berarti tidak bisa hapus. Jadi hati-hati. Kalau sudah Allah Ta'ala tulis fulan orang berdusta, tidak bisa hapus. Kecuali kamu taubat jujur. Tapi kalau sudah selalu apa dusta atau bohong, sudah jadi orang dusta. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Yang ini lihat Rasulullah bersabda, juga orang yang dusta bicaranya aja. Mimpinya jadi dusta juga. Salatnya juga jadi dusta, ibadahnya jadi dusta. Kenapa? Karena dia tidak kebiasaan jujur. Kejujuran itu. Biasa dia menipu orang atau dusta sama orang lain. Jadi salatnya, zikirnya, ibadahnya ya kalau dia zikir ya Allah, 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 tapi dari luar, di dalam tidak ingat atau tidak sebut dari dalam hati. Hadis yang kedua dari bab ini an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ya Allah, ini terjemah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ya Allah, panjang tapi kita ringkasnya. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk fa inna as-sidqa tama'ninah wal kadhib ribah rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun sahih. Abi Muhammad Al-Hasan qala ummuhu, kita tahu ummuhu Fatimah Zahra. Ini Al-Hasan. Bisa bilang Al-Hasan, bisa bilang Hasan. Al itu tambahan, bukan al ta'rif. Karena ini nama. Hasan nama. Jadi kalau ada al di Al-Hasan bukan al ta'rif. Wa innama zaidah. Sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wa kannahu Aba Muhammad. Rasulullah kasih nama Al-Hasan. Tapi kasih kunyah itu anaknya Aba Muhammad, ayah Muhammad. Oke, qala wa lam yakun hadzal ism yu'raf fil jahiliyah. Hasan itu Hasan Husain di zaman jahiliyah belum ada. Enggak ada yang pakai Al-Hasan atau Al-Husain. ثم روي عن ابن العربي عن المفضل قال إن الله حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بهما النبي ابنيه. Itu hikmah dari Allah Ta'ala. Lindungi ya, bilang lindungi nama Al-Hasan sampai enggak ada yang pakai, sampai Allah Ta'ala, sampai Rasulullah SAW kasih nama Al-Hasan dan Al-Husain ke cucunya, baru mereka pakai Al-Hasan Al-Husain. Lihat ini, setiap orang yang punya apa itu, punya kembar ya, anak yang di dalam satu lahiran, namanya apa itu, kembar ya, ya mereka biasa pakai Al-Hasan Al-Husain. Paling banyak saya lihat di Yaman itu Al-Hasan Al-Husain. Padahal mereka beda. Al-Hasan dan Al-Husain itu berturut-turut 2 tahun di antara mereka atau 3 tahun. Tapi karena sebut Al-Hasan Al-Husain, di sini pernah juga di Transjakarta ada satu perempuan dapat 2 orang namanya Al-Hasan Al-Husain, anaknya 2. Ala kulli hal, Inna Allah hajaba, Allah Ta'ala menutup atau tutup nama Al-Hasan wal Husain sama orang sampai enggak ada yang pakai, sampai Rasulullah, sehingga Rasulullah kasih nama ke anaknya, itu baru mereka pakai Al-Hasan wal Husain. Qala qultu falladhi bil Yaman qala dhalika Hasanun bi iskan wa Husainun bil ha, ini muntasafnya. Ulida muntasaf Ramadan sanat 3 min al-hijrah ala al-asah. Al-Hasan itu tanggal lahirnya berapa itu? Muntasaf Ramadan, di setengah bulan Ramadan.
Ya, artinya ini di sini tidak sebut 17, 15, 16 ya, muntasafnya atau setengah Ramadan itu bisa bilang 15, 16, 17 ya, sekitar di situ. Sanad salat di tahun 3 setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Berarti setelah Rasulullah datang ke Al-Madinah 3 tahun baru dapat Al-Hasan. Wa mata masmuman, dia wafat minum racun dari istrinya. Kadang-kadang istri. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Inna min azwajikum wa abnaikum aduwan lakum fahdharuhum. Di antara mu dari istri, dari anak bisa jadi musuh. Waktu kita ini ceritanya mungkin harus kita kasih tahu kenapa istrinya kasih racun. Karena setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, banyak yang membai'ahkan kepada Sayyidina Al-Hasan biar jadi khalifah. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan di Asyam tidak mau dia yang jadi khalifah. Sampai mereka siap-siap berang. Sayyidina Al-Hasan ada banyak belakangnya dari orang Makkah, Al-Madinah, banyak yang cinta kepada Al-Hasan. Bilang sama beliau, ayo kita keluar pergi berang sama Muawiyah karena dia keluar dari negara atau negeri kita namanya Bugha. Sayyidina Al-Hasan keluar sama tentaranya 60.000, ada yang bilang 30.000 dari Al-Hasan, 30.000 dari Muawiyah. Waktu ketemu Al-Hasan ini sadar juga sudah pernah Rasulullah bersabda bilang sama mereka, inna ibni hadza sayyida, anakku ini jadi sayyid. Itu sebabnya kalau kita lihat di turunan Habaib mereka bilang as-sayyid as-sayyid ya kan. Dari hadis ini inna ibni hadza sayyidan wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimatain, nanti karena anakku ini hadir di waktu tersebut ada dua kelompok mau berang di antara mereka ini masuk Al-Hasan, berbaiki di antara mereka sampai tidak jadi berang di antara mereka. Sayyidina Al-Hasan bilang kalau masalah seperti itu sudah enggak mau. Sampai ada yang membunuh atau yang terbunuh di berang tersebut gara-gara ku jadi khalifah, saya sudah lepas khilafah biarin untuk Muawiyah. Ini Rasulullah puji Al-Hasan karena sudah kasih tahu nanti Al-Hasan itu tidak ikut berang tersebut atau lepas khilafah ke orang lain. Tapi setelah itu ada tulisan perjanjian di antara Muawiyah dan Al-Hasan. Perjanjiannya apa? Itu Muawiyah sudah tua. Kalau dia wafat, nanti yang jadi khalifah Al-Hasan. Itu sekarang Al-Hasan sudah lepas khilafah, kasih ke Muawiyah. Biar umat Islam selamat, tidak ada perang. Tapi ada perjanjian. Kalau dia wafat, nanti masalah khilafah balik lagi syura. Pilihan dari seluruh umat Islam. Kalau mereka pilih fulan sudah. Tapi Muawiyah takut dari Al-Hasan. Karena banyak yang cinta kepada Al-Hasan juga banyak yang percaya sama Al-Hasan. Ini anak atau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kirim ke istrinya, bilang sama beliau, kasih racun nanti saya nikah sama kamu. Ya, kadang-kadang perempuan ya tidak fikir sedikit. Juga dia lihat, wah ini khalifah yang besar, Muawiyah, Al-Hasan jadi orang biasa sudah. Tidak raja, tidak khalifah. Dalam riwayat dia 6 bulan aja jadi khalifah. Setelah itu sudah lepas atau kasih Muawiyah. Jadi khalifatul muslimin itu Muawiyah di waktu tersebut. Dia lihat, wah ini raja besar atau ya raja atau khalifah. Kasih racun ke suaminya. Waktu mulai sakit dia tahu siapa yang kasih racun. Dia tahu istrinya yang kasih. Tapi dia diam. Bilang sama mereka, aku tahu siapa yang kasih racun, tapi tidak mau bilang. Hasilnya setelah Al-Hasan meninggal, dia kirim ke Muawiyah, ayo Muawiyah berjanjian, saya sudah kasih racun ke Al-Hasan. Jadi nikah sama saya atau tidak? Bilang sama dia, saya tidak percaya sama kamu bisa membunuh suami. Kasih yang menipu ya kan.
Bahaya. Kadang-kadang kita, ini banyak cerita-cerita yang jadi seperti ini di antara perempuan. Kadang-kadang dia nikah sama suaminya, punya anak, punya rumah, dapat teman kerja, kadang-kadang teman Facebook sekarang, Instagram, ya terus menerus chat, ya sampai kenal, cinta sama beliau, suruh, ayo boleh cerai dari suamimu, nanti saya nikah sama kamu. Setelah dia cerai, ya tidak nikah lagi. Banyak ceritanya seperti ini, banyak. Di antara orang Arab juga ada. Dimanapun itu banyak yang cerita seperti ini. Kenapa? Hancur rumah kamu sendiri karena yang tidak ada, atau Allah alam dia percaya, atau Allah alam dia jujur atau tidak. Hati-hati. Jadi perempuan yang pikirannya seperti istri Al-Hasan, hati-hati. Juga kita nasihatin kepada anak kita, saudara kita, biar hati-hati dari orang. Kadang-kadang ada beberapa orang ya itu kerjaannya, tugasnya biar hancur di antara keluarga aja. Ada beberapa perempuan dia tidak mau nikah sama laki-laki. Chat sama beliau terus menggoda sampai dia ikut. Setelah dia cerai sama istri, dia bilang saya tidak mau nikah sama kamu ya. Saya sudah istikharah, saya ini, saya itu. Jadi hati-hati. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Sayyidina Al-Hasan itu yang kasih racun istrinya, nasallallahu min zaujatihi bi irsya'in Yazid bin Muawiyah. Maaf, Yazid bukan Muawiyah, Yazid. Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah, maaf. Saya tadi bilang Muawiyah. Yazid bin Muawiyah laha ala dhalik. Ala maqil sanat 4 atau 5 atau 49. Dia sanat 49. Berarti dia lahir di tahun 3 Hijrah. 3 Hijrah. Kalau 49 berarti umurnya berapa? 46. Dia wafat umurnya 46. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina bil Baqi' wa shalla alaihi Sa'd bin al-As. Wa qabruhu mashhurun fi wa yakfi fadl al-hadith anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutub faraq al-Hasan fa amsakahu wa iltafata ila an-nas thumma qala inna ibna hadha sayyidan wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Ini hadis yang paling jelas di tentang keutamaan atau fadilah Sayyidina Al-Hasan. Karena kapan Rasulullah bilang hadis yang tadi bilang anakku ini Sayyid, semoga Allah Ta'ala perbaiki di antara dua kelompok umat Islam, itu waktu Rasulullah lagi khutbah. Lagi khutbah Jumat. Al-Hasan datang jalannya ya seperti kita tahu masih kecil, belum lancar, juga bajunya panjang sedikit, jatuh 2 kali 3 kali. Rasulullah turun dari mimbar bawah Al-Hasan, habis itu lanjut khutbahnya, kasih hadis ini, inna ibni hadha sayyidan wa la'alla Allah yuslihu bihi baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin. Dia hafal apa Al-Hasan? Hadisnya apa itu? Qala ولعل الله أن يسلم من بيت العظم فكان كذلك فإنه لما استخلف بعد موت أبيه وخرج لقتال معاوية وعرف أنه لا يخلص الأمر لأحد حتى يقتل جميع من الناس امتثل إشارة جدي ورغب عن الخلافة ونزل عنها لمعاوية وسلمها له طوعا وكرها. Sayyidina Al-Hasan bersabda, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Artinya apa itu, Ustazah? Tinggalkan apa yang kau ragukan dan kerjakan apa yang tidak engkau ragukan. Sudah cukup. Ini yang kita kemarin bilang kata Rasulullah yang ringkas, tapi artinya luas atau banyak. Tinggalkan apa yang kamu ragu ya. Saya mau makan dari ini, ya ini halal atau tidak, ragu. Ya sudah tinggal. Saya mau bicara ini saya ragu. Tinggal sudah, tidak perlu lanjut. Saya mau tulis di Instagram saya, di Facebook saya, di status saya, mau tulis ini, tapi kalau saya tulis nanti fulan marah, nanti dapat ini, dapat itu. Itu ragu, tinggal. Tinggalkan apa yang kamu ragu, terus dan kerjakan apa yang tidak engkau ragu. Ya tidak ragu, ya bismillah, tawakal. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, fa inna sidqa ma'ninah. Kejujuran itu apa itu, Bu? Karena kejujuran membawa ketenangan. Ya, kalau jujur, kalau perbuatan itu baik, sudah saya tenang, tidak masalah.
fulan atau fulana atau kerjaan saya di kantor, di pondok, di sekolah, dimanapun saya lihat ini benar. Kalau saya lanjut tidak ada masalah di antara masyarakat, Bismillah tawakal. Tapi kalau enggak ini fulan, ini fulana, fulan tidak terima, fulan enggak terima, takut menyakiti hati orang lain, hati-hati berarti ada sesuatu di hal tersebut. Fa inna as-sidqa ma'nina wal kadhib. Riba. Apa riba? Bimbang dan dusta menimbulkan kebimbangan. Wallahu a'lam. Ini hadis. Qala wa ma'nahu utruk ma tashukka fi hillihi wa adil iman ila ma la tashukka fi. Ini umum bicara makan. Saya mau makan dari rumah makan ini. Tapi saya tidak tahu orangnya, sudah pernah dapat konfirmasi dari taman makan itu atau rumah makan itu jual ini. Jangan kamu sudah bilang enggak. Sudah itu kalau hatimu tidak terima artinya ada sesuatu. Fa inna sidq tama'nina wal kadhib ribah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli sidqi wal iman. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.